Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindy Indriani dari kelas 2AD3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan untuk proyek 4 Open Data Jabar. Oke, pertama-tama mari kita pertama-tama mari kita coba untuk run terlebih dahulu aplikasinya. Nah, ini dia adalah floating screen. Lalu kita memasuki ke halaman home screen. Lalu berikutnya di home screen ini ada tulisan, mohon maaf terputus. Coba sambungkan lagi. Ya, kita memasuki ke halaman aplikasinya. Sebelumnya mungkin agak kurang terlihat tadi ya. Nah, kita coba untuk eh, setelah tadi kita coba run, kita coba masuk lagi ke dalam aplikasi ini untuk mengecek apakah splash screen-nya sudah berjalan atau belum. Nah, ini dia splash screen-nya, ada nama dan juga name. Lalu berikutnya kita masuk ke menu home, navigation bar. Di bawah ini ada home. Nah, di sini itu terdapat kata-kata intro atau mungkin dashboard ya. Nah, dashboard ini terdapat dua kolom box juga. Di sini kita bisa klik lihat data untuk bisa tersambung ke navigation bar berikutnya. Nah, ketika kita klik data akan muncul seperti ini. Nah, kita masuk ke navigation bar data. Nah, di sini kita ada tab layout. Sebelumnya untuk kelola data ini saya gunakan untuk mengolah data lokal untuk CRUD-nya, create, read, update, dan delete. Nah, untuk lihat data sebelumnya akan saya gunakan untuk melihat API yang terhubung dari Open Data Jabar. Nah, dari kelola data terlebih dahulu, kita bisa melihat bahwa kita coba hidupkan terlebih dahulu. Misalkan kita akan memasukkan, oh ya untuk tampilan input datanya juga sudah agak saya rubah, walaupun tidak semuanya saya mengimplementasikan JetSnack. Saya mengimplementasikan beberapa dari material 3. Nah, dimulai dari kode provinsinya terlebih dahulu, misalkan kita masukkan 02, provinsinya misalkan Jawa Barat, karena ini Open Data Jabar, kita masukkan kode kabupatennya misalkan 71, dan kotanya misalkan Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk totalnya ini, misalkan di sini yang akan saya gunakan itu API untuk jumlah pengunjung perpustakaan. Nah, oleh karena itu, untuk totalnya ini, misalkan eh, jumlah pengunjung perpustakaan per hari, misalkan 80 orang. Untuk satuannya, kita sebut satuannya pengunjung. Nah, untuk tahunnya, misalkan ini adalah data tahun 2019. Nah, ini dia ada snack bar juga, data berhasil ditambahkan. Ini dia jika kita memasukkan data untuk lokal ya, dan akan masuk ke kelola data. Sebelumnya di sini untuk lihat data karena tadinya akan di sebelumnya untuk eh, sebelumnya untuk sebelumnya untuk mengolah data di sini itu untuk API tadinya saya akan masukkan di bagian lihat data ini. Jadi untuk tab layout ini dari data itu tuh saya bagi dua. Jadi dari data dibagi dua tab layout, kelola data untuk kru data lokal, lihat data untuk API Open Data Jabar. Hanya saja untuk API Open Data Jabar belum bisa terimplementasikan walaupun sudah saya coba ya. Nanti akan saya jelaskan di kemudian. Lalu untuk button editnya di sini, nah di sini tuh button editnya sebelumnya sudah bisa, hanya saja
ketika saya coba run kembali, button editnya ini tidak bisa memuat atau meload ulang gitu ya data yang sudah saya inputkan di input data ini sebelumnya. Seharusnya ketika saya klik edit ini, nama provinsi dan lain-lainnya seperti ini, misalkan Jawa Barat 02, pengunjung dan lain-lain, seharusnya ada di dalam button edit data ini. Hanya saja ketika saya masukkan ke edit data, terjadilah seperti ini. Nah, di sini kenapa update datanya berwarna abu? Nah, di sini tuh seperti ada constraint yang mungkin tidak bisa dilakukan gitu ya untuk pengguna nantinya misalkan. Nah, jadi misalkan karena di sini datanya nol gitu ya, nol tidak ada data yang bisa diedit, oleh karena itu update datanya itu berwarna abu-abu. Sedangkan nanti jika kalau ada data, nanti update datanya itu akan muncul gitu warnanya warna ungu. Jadi untuk mencegah apa ya data null yang tersubmit untuk edit data. Nah, untuk hapusnya di sini sebelumnya hapus di sini juga udah eh, sudah ter sudah bisa terimplementasi. Hanya saja hanya ketika saya klik hapus di sini dan saya coba ulang kembali, harusnya dihapus di sini itu ada pop up. Pop upnya itu konfirmasi untuk menghapus data batal atau hapus. Nah, istilahnya ketika saya run ulang, hapus data ini hilang. Jadi ketika saya klik button hapusnya itu tidak bisa. Nah, selanjutnya untuk profile agak saya ubah sedikit. Walaupun eh, belum bisa, walaupun belum bisa datanya tersimpan gitu ya. Saya optimalkan dulu di UI UX-nya. Nah, di berikutnya, nah di bagian profile juga saya ubah menjadi avatar warna abu seperti ini. Untuk mahasiswanya juga untuk editnya sebetulnya fontnya sama saja, hanya saja yang beda itu di bawah sini ada pengaturan akun bantuan keluar. Jadi bila mana nanti aplikasinya dibuat gitu ya untuk user atau pengguna itu bisa login, maka eh, button-button ini akan berguna gitu nantinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke penjelasan terkait sintaksnya terlebih dahulu. Untuk sintaksnya di sini dimulai dari home ini ya. Nah, di home ini saya buat di bagian home screen. Jadi kenapa filenya ada sebanyak ini? Dikarenakan kemarin saya mengimplementasikan dari yang file 19 Februari yang tentang keranjang reward, ya JTK reward. Hanya saja belum saya bersihkan gitu. Dan file-file yang memang tidak diperlukan dan dikhawatirkan bertumpuk seperti itu. Nah, untuk home screen di sini, uh, untuk untuk bagian home di sini saya buat dari halaman home ini. Sebetulnya awalnya halaman home ini saya ambil dari home-nya JTK Reward. Jadi sebelumnya itu home-nya di sini itu akan muncul gambar-gambar sepeda gitu ya sebelumnya. Nah, tapi karena home-nya saya ganti untuk bisa eh, disesuaikan gitu ya dengan aplikasi Open Data Jabar. Oke, oleh karena itu saya ganti gitu. Nah, di sini ada fun home screen yang composable. Nah, untuk teks selamat datang ini terdapat di sini teks. Dan ini juga untuk hiasannya, untuk font size-nya, untuk seberapa ketebalan fontnya. Lalu, nah ini untuk akses data terbuka Jawa Barat ini untuk bagian kalau di website itu hero ya, hero section. Nah, di sini juga ada total dataset, terus ada pengguna. Nah, ini tuh saya buat biruin itu dibuat menjadi card gitu, agar lebih menarik dan juga lebih rapi gitu terlihatnya. Lalu selanjutnya itu ada lihat data di sini juga saya buat menjadi button yang nantinya dia akan mereference ke dalam eh, navigation button yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu lanjut kita ke bagian data. Nah, di bagian data ini ada file yang bernama eh, data ya, data type screen. Nah, di data type screen ini terdapat dua gitu. Oh ya, pertama-tama kita review dari paling atas dulu. Di paling atas ini ada namanya tab row example. Jadi saya buat tab layoutnya itu menggunakan sintaks tab row example. Nah, di tab row example ini
saya buat menjadi dua gitu ya. Ada listnya dari kelola data, lihat data dan selanjutnya juga bisa dikembangkan lebih banyak gitu ya. Jika ingin membuat list yang lebih dari dua juga bisa gitu. Nah, di sini itu ada pilihannya gitu. Kalau misalkan saya klik yang ini, dia akan nyambung ke kelola data. Kalau misalkan saya klik yang ini, akan nyambung ke lihat data. Nah, ini untuk nol itu untuk data lokal, jadi untuk keterangan nol itu yang kelola data ya. Keterangan itu ada data lokal, karena ini dikhususkan gitu ya, ini digunakan gitu untuk menyimpan data-data lokal gitu yang ingin dimasukkan gitu. Entah itu edit, create, update, delete gitu ya. Nah, untuk data open Jabar di sini dikhususkan untuk data yang emang akan dibuat untuk menarik API dari website Open Data Jabar. Nah, selanjutnya di sini untuk card-cardnya sendiri ini memang sebelumnya sudah ada. Hanya saja saya tambahkan sedikit untuk bagian button edit dan hapus. Hanya saja di kesempatan kali ini untuk button hapusnya ini belum bisa berfungsi dan untuk button editnya ini belum bisa menarik data. Padahal sebelumnya sebelum diedit gitu ya di pertemuan minggu satu itu edit dan hapusnya itu sudah berjalan dengan baik gitu. Mungkin ada konflik juga gitu ya di editnya ini tidak bisa memanggil gitu ya function yang memang seharusnya dipanggil untuk bisa ngeload data. Kalau kemarin saya cari-cari itu terkait edit ini, jadi dia tuh harus mengupdate SQL gitu. Jadi data yang sudah tersimpan di database itu harusnya bisa gitu ditarik sama si edit ini tuh untuk bisa dia menarik data gitu yang sudah kita inputkan sebelumnya. Nah, untuk button hapus ini ada di bagian sini, eh, anak highlight. Nah, saya buat di bagian alert dialog. Jadi karena sebelah kiri ini adalah data list screen ya, dan sebelah kanan itu adalah data screen, maka untuk alert dialognya eh, tidak jauh berbeda karena seharusnya yang lihat data ini sudah berganti ya, bukan alert dialog ini lagi, yaitu mengambil langsung dari Open Data Jabar, hanya saja belum berhasil gitu untuk mengimplementasikan API yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, untuk kelola data Jabar ini tadi saya buat ya, maaf untuk bagian hapusnya. Untuk bagian hapusnya itu tadi saya buat di alat dialog. Nah, di alat dialog ini ada, nah, ada konfirmasi hapus gitu. Nah, sebelumnya itu memang ada button ini. Jadi kalau misalkan mau menghapus itu ada konfirmasi hapus. Lalu apakah Anda yakin ingin menghapus ini? Ada pilihannya juga gitu ya. Nah, untuk batalkan atau hapus gitu. Ini saja belum bisa terimplementasi walaupun di sini kenyataannya tidak ada yang konflik gitu, tidak ada error gitu seperti itu. Nah, selanjutnya untuk lihat data di sini yang awalnya niatnya saya akan mengimplementasikan Open Data Jabar dan belum kesampaian dikarenakan adanya kendala untuk menyambungkannya gitu ya. Padahal saya sudah buat di sini untuk API kliennya gitu ya di dalam package data API. Nah, di sini saya gunakan import Petrofit dan juga JSON Converter Factory gitu ya, dan sudah di-update juga di Gradle-nya gitu ya untuk bisa mengimplementasikan gitu. Nah, ini implementasi API dari Retrofit, dan JSON, Android dan lain-lain gitu. Ini saja belum berhasil gitu. Nah, selanjutnya untuk tadi untuk API yang setengah jadi ini karena saya akan mengambil data perpustakaan eh, pengunjung perpustakaan harian gitu ya di daerah Jawa Barat. Nah, lalu saya buat lagi gitu perpustakaan API service-nya di sini. Masih sama menggunakan import yang tadi, hanya saja kita get gitu ya. Get dari link. Nah, ini eh, adalah link JSON-nya gitu. Nanti akan saya tunjukkan kira-kira kalaupun misalkan berhasil gitu ya, apa saja sih isinya gitu. Nanti akan saya demokan kemudian.
Oke, selanjutnya mohon, mohon maaf ada lag sedikit tadi ya. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan melaju ke bagian mereview. Oh ya, sebelumnya ini terlewat. Jadi ketika saya akan menginput data itu, nah di sini saya tambahkan gitu floating action buttonnya. Nah, floating action button ini saya buat gitu ya untuk bisa membuat space-nya menjadi lebih clean dan juga lebih terlihat rapi gitu dan tidak ada elemen yang memang dikatakan pemborosan gitu untuk mengefektifkan elemen yang ada. Nah, untuk bagian input datanya sendiri sudah saya update juga untuk warnanya. Nah, di sini ada input data, submit data. Nah, kemarin ini submit data ini sudah mengimplementasikan Jasnike. Hanya saja eh, warna gradient itu warna biru ke pink gitu ya. Sebelumnya sudah saya masukkan di laporan minggu kedua atau minggu ketiga gitu ya untuk Jasnike. Kurang lebih minggu ketiga ya untuk Jasnike. Hanya saja di sini belum terupdate lagi gitu untuk updatean dari Jasnike-nya. Nah, untuk editnya juga tadi kurang lebih sudah saya edit sedikit-sedikit gitu ya untuk di tampilan form input datanya. Nah, selanjutnya kita akan review ke, oh ya, ke bagian plotting action button dulu tadi. Jadi, eh, karena tadi card-nya sudah di-review ya, karena card ini memang sudah ada dari sananya, dari data screen yang ada di pertemuan satu. Edit, nah edit tadi saya tambahkan gitu ya di bagian, nah untuk edit sendiri, saya tambahkan di sini. Oh, oke, sebentar. Di bagian edit screen. Mungkin ada di sini ke sistem sharing. Oh iya, kita cek saja di sini langsung edit. Nah, untuk edit screen. Nah, ini ada edit screen card ya. Jadi saya buat sendiri filenya namanya edit screen ini untuk khusus gitu, untuk khusus mengedit mengedit data-data yang memang sudah masuk gitu dan seharusnya datanya bisa di-load di sini juga gitu. Bisa meload ulang gitu data yang sudah diinputkan sebelumnya. Untuk floating action button yang warna yang plus ini, floating action button. Nah, ini saya buat di sini. Saya tambahkan di syntax data list screen. Nah, saya tambahkan di sini untuk bisa menambahkan gitu. Untuk bisa menambahkan data dan juga dia ada tandanya gitu, tanda plus dan ini tuh deskripsinya adalah untuk menambah data. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita melaju ke bagian profile. Nah, untuk bagian profile di sini tadi ada saya update gitu ya. Jadi saya update di bagian nah di bagian profile screen. Seharusnya jika memang sudah bisa diimplementasikan gitu ya save-nya, seharusnya ada di profile screen ini bisa kita atur-atur. Kemarin sudah saya coba gitu ya untuk profile untuk bagian profile screen ini. Tapi banyak sekali gitu konfliknya dari mulai awal saya membuat profile free model walaupun di sini tidak ada error ya. Hanya saja si profile free modelnya ini jadi unused gitu. Jadi nggak kepake. Demikian juga untuk profile screen. Nah, untuk profile screen ini yang tadi akan dijelaskan ini ya, tapi akan kita lewat dulu karena kita akan melihat dulu apa saja sih komponen yang emang dibuat gitu eh, bikin untuk bisa menyimpan data ini. Hanya saja gagal gitu di saya belum berhasil di mengimplementasikan. Dan di sini ada profile DAO. Nah, profile DAO ini untuk mengupdate gitu ya data-data yang dari profile ini dimasukkan gitu ke profile DAO. Begitu juga dengan data DAO kurang lebih akan masuk ke sini juga gitu datanya. Nah, selain itu juga kita butuh juga profile entity. Jadi eh, dari mulai, nah di sini dari mulai student name-nya, emailnya, em, fotonya di sini ya ada profile image pad. Nah, ini adalah eh, yang digunakan gitu, data-data yang digunakan untuk bisa menyimpan si profile ini ke database gitu. Nah, selanjutnya selain itu juga ada di bagian profile repository gitu. Jadi, repository terakhir gitu dari si mahasiswanya agar bisa menyimpan data gitu.
Nah, kurang lebih seperti itu. Walaupun belum berhasil mengimplementasi, tapi di sini saya eh, maksimalkan gitu ya, optimalkan untuk edit-edit di bagian UI UX-nya. Nah, berikut ini tadi sudah saya tambahkan gitu ya untuk pengaturan akun. Nah, di bagian profile screen juga. Nah, di sini saya tambahkan gitu untuk listnya dari pengaturan akun, menu akun keluar. Walaupun memang belum bisa beroperasi kemana-mana buttonnya, tapi ini bisa digunakan untuk merujuk gitu nantinya. Setidaknya ada space dulu untuk mereka bisa beroperasi gitu nantinya kalaupun akan ditambahkan, dan itu pasti akan lebih mudah gitu daripada kita belum menambahkan sama sekali space eh, untuk yang akan dilakukan gitu oleh button-button itu sendiri. Nah, di sini tadi saya tambahkan untuk bagian ini, mulai dari profile screen-nya, ada fotonya, fotonya memang sudah dari sananya. Dan di sini saya tambahkan untuk icon gitu, untuk icon fotonya. Lalu selanjutnya juga ada, nah ini untuk pengaturan akun, bantuan akun keluar. Keluar tadi ya, ini adalah kartunya warna abu ini untuk button-button itu sendiri gitu ya. Kalau ini kurang lebih seperti panjangnya, jarak antara button-button ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin eh, sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.